Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, petugas pengelola wisata Mojo Semi Park menutup sementara jalur pendakian Gunung Lawu di Magetan. Penutupan akibat hujan deras dan angin kencang yang membahayakan wisatawan. Cuaca buruk melanda kawasan wisata Mojo Semi Park di Kelurahan Sarangan, Kabupaten Magetan. Akibat diterjang angin kencang dan hujan deras, ranting dan beberapa pohon tumbang. Tak hanya itu, tiang kabel listrik juga roboh dan menjuntai ke jalan. Karena membahayakan, petugas perhutani Lawu untuk sementara menutup kawasan wisata ini, termasuk jalur pendakian ke Gunung Lawu di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan. Ketika musim angin besar tiba-tiba muncul, maka kami melalui nonsers kami meminta untuk kemudian para pengunjung tidak terlalu di bawah pohon, di tempat-tempat yang lebih terbuka kita kumpulin, apalagi kalau hujan. Dan kalau pas memang posisi memang angin besar, ya udah yang terpaksa sudah masuk kita kondisikan untuk di area evakuasi yang terbuka, tidak di bawah pohon. Kemudian otomatis pintu depan kita tutup, tidak menerima tamu. Menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, pemerintah Kabupaten Magetan mengimbau pengguna jalan untuk lebih waspada karena selain angin dan hujan deras, kawasan ini juga sering terjadi kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu pengguna jalan. Cuacanya sangat ekstrim, dia perlu hati-hati Pak di jalan karena ya turun kabut, jadi saya banyak juga. Kalau di Sarangan di sini seperti apa Pak ini saat ini Pak? Di Sarangan tadi, waktu ini cuacanya juga kurang bagus, anginnya terlalu kencang. Penutupan wisata Mojo Semi Park dan jalur pendakian ke Gunung Lawu melalui Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Minggu 21 Januari 2024 ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan 2 sepeda motor terjadi di jalur Pantura Lamongan. Akibatnya 2 pengendara motor terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ini yang mengakibatkan korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya Desa Kebalan Dono, Kecamatan Babat, Lamongan. Melibatkan 2 truk tangki, truk pengangkut rempah-rempah, serta 2 sepeda motor. Kejadian bermula saat truk pengangkut rempah yang dikemudikan Zainul Wafi, warga Kudus, berjalan dari Lamongan menuju Gresik. Di lokasi kejadian saat hendak mendahului truk tangki, diduga sopir kurang waspada sehingga bagian belakang truk rempah menabrak truk tangki lain yang sedang parkir. Akibatnya muatan karung berisikan rempah berserakan di jalan raya hingga tertabrak 2 sepeda motor. 2 pengendara motor terluka akibat peristiwa itu, bahkan seorang di antaranya bernama Novian Fitriani mengalami patah tulang tangan hingga langsung dibawa ke rumah sakit. Terus saya kan mau nyalip kiri, lah kan masih nggak bisa ngatasi, terus saya goyang kanan. Oh, yang kanan karena kecepatanmu tadi kan, kamu sempat ngerem kamu, ada bekas pengereman di situ. Ya sempat ngerem, Nah, soalnya kan pengereman. saya ada kagetnya juga. Ini kan masih di bawah Ya, jalan. tapi kan kena nabrak ini dong. Nabrak Pak, Nabrak ini. nabrak baknya saya. Ini kena bagian apa ini? Bagian belakangnya. Kemudian ada kendaraan dari belakang, dari lajur kanan ke lajur ke kiri, menyerempet truk yang parkir tersebut, akhirnya membanting ke kanan mengenai kendaraan yang melaju dari depannya tadi. Kemudian terguling dan mengenai sepeda motor. Berapa sepeda motor, Mas? Untuk yang terkena dari truk tersebut 1, kemudian ada kendaraan sepeda motor dari belakang 1 menabrak truk yang terguling tersebut. Ada korban dan? Untuk korban sendiri alhamdulillah tidak sampai meninggal dunia, hanya mengalami luka ringan dan saat ini sudah dalam perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah. Kasus kecelakaan itu ditangani Satlantas Polres Lamongan. Polisi mengimbau pengemudi kendaraan besar waspada dan lebih bersabar saat di jalan raya agar tidak menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain.
Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Sementara itu, saudara, diduga pengemudi salah injak pedal gas saat akan berhenti, minibus di Ponorogo menabrak belasan motor yang terparkir di pinggir jalan. Tidak ada korban akibat tabrakan karena seluruh motor ditinggal pemiliknya. 12 motor yang terparkir di Jalan Hos Cokro Aminoto hancur ditabrak minibus. Kejadian ini berawal saat sopir minibus Handoko diduga salah menginjak pedal gas, hingga mobil melaju di luar kendali. Minibus baru berhenti setelah roda depan sebelah kiri pecah. Tidak ada korban akibat tabrakan karena seluruh motor ditinggal pemiliknya, mayoritas karyawan toko sembako. Pasca kejadian, pengemudi minibus shock hingga tidak mau dimintai keterangan. Naik mobil dari sana mas, terus dia kenceng, nggak tahu ngantuk atau apa, katanya sih menghindari bannya pecah. Tapi katanya dikasih dalam, bannya pecah waktu udah numpur motor. Oh gitu. Itu tadi motornya semua terparkir di sini? Terparkir total mas, di sini semua, motor 10. Motor 10? Iya. Itu dilindas semua? Iya. Kalau ban meletus tidak ada, tidak mungkin. Tahu-tahu langsung nabrak. Kencang. Dari mana? Dari suaranya kelihatan. Motor pembeli atau gimana sih mas ini? Rata-rata motor karyawan semua. Ada 12 kalau nggak 13 ada. 13 motor ya, yang ditabrak? Ya. Terus sopirnya gimana? Sopirnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pengemudi minibus berjanji akan menanggung semua kerusakan 12 motor yang ditabraknya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, sebuah minimarket di pinggir Jalan Raya Madiun menuju Surabaya dibobol kawanan maling. Ratusan bungkus rokok berbagai merek senilai jutaan rupiah raib. Minimarket di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya, tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dibobol kawanan maling. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang masuk gudang mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek senilai jutaan rupiah. Aparat Polsek Wonoasri dan tim Inafis Polisi Resor Madiun langsung olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Diduga pelaku berhasil masuk toko setelah menjebol tembok bagian belakang. Nah, kalau barang-barang yang hilang itu kalau nggak salah diperkirakan ya itu rokok. Berapa orang? Nggak ada kelihatannya. Tapi kita belum tahu karena laporan yang ke kita itu masih dikompulir sama dari diaudit sama pihak Indomaret. Untuk pelaku sendiri? Untuk pelaku ini masih dalam lidik. Kira-kira berapa orang? Kalau kira-kira di ini ya lebih dari satu orang. Itu modusnya? Modusnya membuat lubang itu apa? Menjebol tembok dari belakang. Kini polisi masih menyelidiki kasus pembobolan minimarket ini guna memburu pelaku. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, pencuri motor seorang ibu di tempat parkir supermarket di Surabaya diringkus polisi. Pelaku dibekuk setelah polisi mengidentifikasinya berdasarkan rekaman kamera CCTV. Itu ibunya ya? Pencurian sepeda motor ini terjadi di depan sebuah supermarket Jalan Mastrip, Surabaya. Korban yakni seorang ibu yang baru tiba, memarkirkan motornya lalu masuk supermarket. Tak disangka pelaku membuntuti korban dan dalam sekejap membawa kabur motornya. Berdasarkan rekaman CCTV itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku lalu memburunya. Tersangka berinisial AP, warga Siwalan Kerto, Surabaya, dibekuk tanpa perlawanan di rumahnya. Berdasarkan penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Modusnya, tersangka yang sudah mengenal korban menggandakan kunci motornya lalu membawa kabur motor korban saat lengah. Kita mendapatkan informasi bahwa korban sebelumnya pernah meminjamkan ataupun sepeda motornya dipinjamkan oleh seseorang. Kemudian kita lakukan penyelidikan. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita dapatkan identitasnya
kita identifikasi, kemudian kita cocokkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Kemudian setelah itu kita lakukan pengungkapan dan kita lakukan penangkapan terhadap pelaku, dan pelaku ini adalah residivis. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan barang bukti sepeda motor yang belum sempat dijual pelaku langsung diserahkan ke pemiliknya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Ikuti pembuatan kerajinan unik jam tangan berbahan limbah kayu di Blitar. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.